Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hani Hairunisa dengan NIM 18622013552. Baik teman-teman, di video kali ini Hani akan menjelaskan perbedaan terkait stewardship teori, positive accounting teori, dan legitimasi teori beserta dengan keterkaitannya terhadap variabel-variabel penelitian. Oke teman-teman, disimak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai stewardship theory, di mana stewardship theory mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Nah, stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun stakeholder pada khususnya. Manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama, dan ketika kepentingan steward dan prinsipal tidak sama, maka steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal ini disebabkan karena steward merasa bahwa kepentingan bersama dan perilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan pertimbangan yang rasional, serta steward akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi itu yang dimaksud dengan teori stewardship. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait positive accounting theory. Positive accounting theory bisa disebut juga dengan PAT, ya. Jadi PAT ini merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksikan praktik dalam akuntansi. PAT mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, PAT dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksikan konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. Nah, positive accounting theory juga beranggapan bahwa perusahaan akan mengorganisir diri dalam cara yang efisien, sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup. PAT ini berusaha menguji kembali teori atau hipotesis dengan pengalaman atau fakta, sehingga PAT memiliki fokus ekonomi untuk menjawab pertanyaan seperti yang pertama, apakah biaya yang dikeluarkan dalam memilih metode akuntansi memberikan manfaat yang sesuai? Pertanyaan kedua, apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh? Yang ketiga, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, PAT berasumsi bahwa yang pertama, manajer, investor, kreditor, dan individu-individu lain bersikap rasional dalam memilih kebijakan akuntansi dan memaksimalkan kepuasan. Yang kedua, manajer memiliki hak kebebasan untuk menentukan metode akuntansi atau mengubah kebijakan untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Yang ketiga, manajer mengambil keputusan guna memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi itu ya teman-teman terkait positive accounting theory atau PAT. Oke, selanjutnya kita akan bahas teori legitimasi. Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat di mana dia berada merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, selanjutnya. Dengan demikian, organisasi secara kontinu berusaha untuk bertindak sesuai dengan batasan-batasan dan norma-norma dalam masyarakat. Agar apa? Agar aktivitas mereka dapat diterima menurut persepsi pihak eksternal. Nah, ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Sehingga apa? Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan legitimasi gap atau GAP dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Nah, perusahaan selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimasi gap. Maka perusahaan terus dapat dianggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup. Itu terkait legitimasi teori.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas variabel penelitian yang memiliki hubungan dengan teori stewardship. Antara lain yang pertama itu ada variabel economic performance. Yang kedua ada variabel kualitas laba. Nah, kita lihat nih contoh dari variabel economic performance. Apa sih hubungannya antara variabel penelitian economic performance dengan teori stewardship ini? Jadi hubungannya itu teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku berkelompok dengan utilitas yang tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani sehingga dapat memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Nah, itu ya contoh kasusnya. Yang kedua ini tadi kita bahas, yang kedua itu variabel kualitas laba. Apa sih hubungannya variabel kualitas laba dengan teori stewardship? Jadi, hubungan teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku berkelompok dengan utilitas yang tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi maupun kecurangan, yang akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stakeholder dalam respon positif informasi laba yang dipublikasikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas variabel penelitian yang memiliki hubungan dengan accounting positive theory. Apa aja nih variabelnya? Yang pertama, variabel economic performance. Yang kedua, variabel bisnis strategi. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya, dari variabel economic performance. Apa nih hubungannya dengan teori positif akuntansi? Jadi, hubungan teori positif akuntansi dengan variabel economic performance ini terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat dari contoh variabel bisnis strategi yang tadi yang kedua ya. Nah, apa sih hubungannya variabel bisnis strategi dengan teori positif akuntansi? Jadi ini tuh hubungannya yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik dan berinvestasi, sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Itu hubungan variabel penelitian dengan teori akuntansi positif. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas variabel penelitian yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi. Antara lain yang pertama itu ada variabel corporate social performance. Yang kedua ada variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing. Kita akan bahas yang pertama, contoh dari variabel corporate performance. Ya, memang jadi salah satunya itu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social performance. Nah, hubungan variabel corporate social performance ini terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Jadi perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance pun meningkat yang ditandai dengan naiknya harga saham karena investor tertarik untuk berinvestasi. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut contoh yang kedua, variabel yang kedua, competitive advantage. Nah,
Teori legitimasi juga berhubungan dengan variabel competitive advantage. Nah, hubungannya apa sih? Hubungan variabel competitive advantage ini atau keunggulan bersaing itu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya. Maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Nah, ketika kepercayaan shareholder ini akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi gitu. Maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun akan meningkat. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, dari ketiga teori yang tadi sudah Hani jelaskan, tentu memiliki perbedaan. Jadi sangat dari masing-masing itu berbeda ya. Perbedaannya kita lihat dulu dari teori stewardship. Teori stewardship yang mempunyai tujuan secara individu tetapi lebih mengarah kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau kepentingan bersama. Nah, teori ini berhubungan dengan variabel economic performance dan variabel kualitas laba. Nah, kita lihat yang kedua, teori akuntansi positif. Teori ini mengenai kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa nih yang akan dipilih oleh manajer dalam kondisi tertentu di masa yang akan mendatang. Nah, teori ini berhubungan dengan yang pertama variabel economic performance, yang kedua variabel bisnis strategi. Oke, yang ketiga tadi ada variabel legitimasi. Apa sih? Jadi di sini tuh variabel legitimasi ini merupakan ya sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Nah, teori ini berhubungan dengan variabel yang pertama corporate social performance dan yang kedua variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing. Oke, gimana teman-teman? Sudah ditonton semua videonya sampai habis? Semoga teman-teman sudah tonton videonya sampai habis ya. Nah, di video kali ini Hani berharap semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga bisa menambah ilmu dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Hani cukupkan video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.